Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini berjumpa lagi dengan saya di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 SMA Untidar Magelang. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dahulu dengan berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, saya persilakan untuk memimpin doa. Silakan Mas Syahrul. Baik Pak, teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Mas Syahrul yang telah memimpin doa. Ya, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini, anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah kalau kalian semua kabarnya baik. Dan saya berpesan kepada kalian, tetaplah menjaga kesehatan kalian di tengah wabah pandemi COVID-19 ini, dan tetap patuhi protokol kesehatan ya, supaya wabah ini segera berakhir dan kita segera bisa melaksanakan kegiatan seperti sedia kala. Termasuk pembelajaran ini kita bisa bertatap muka secara langsung, tidak melalui media daring ini. Karena kita ya sudah lelah belajar dengan media secara daring ini. Dan saya berpesan juga kepada kalian, meskipun kita belajar secara daring, tetapi saya harap kalian tetap memiliki semangat dalam belajar. Semangat kalian tidak kendu, tidak luntur. Seperti semangat kalian harus seperti pembelajaran secara offline. Ya, begitu anak-anak. Pada pertemuan ini saya akan menerangkan tentang teks negosiasi. Baik, saya akan menampilkan salin dia yang dibantu oleh salah satu siswa untuk menampilkannya. Silakan. Baik, yaitu teks negosiasi. Teks negosiasi adalah negosiasi. Ya, sebelum kita mengenal teks negosiasi, kita mengenal dulu apa itu negosiasi. Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Tujuan dari negosiasi ini adalah mengurangi perbedaan posisi setiap pihak. Sedangkan teks negosiasi adalah teks yang di dalamnya berisi proses untuk mencapai suatu perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak yang sedang bernegosiasi. Selanjutnya adalah ciri-ciri negosiasi. Ciri-ciri dari negosiasi tersebut antara lain: negosiasi menghasilkan kesepakatan, baik antara kedua belah pihak yang saling sepakat maupun kedua belah pihak saling sepakat untuk tidak sepakat. Yang kedua adalah tiap-tiap pihak yang bernegosiasi memperjuangkan kepentingannya masing-masing. Jadi pihak-pihak yang memiliki negosiasi ini memperjuangkan kepentingannya masing-masing, seperti penjual dan pembeli. Penjual memiliki kepentingan untuk menjual barang dagangannya dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan si pembeli ingin mendapatkan barang yang dibeli dengan harga yang tidak begitu mahal atau murah. Yang ketiga adalah negosiasi merupakan sarana untuk mencapai penyelesaian. Negosiasi
kan bertujuan untuk mencapai penyelesaian seperti penjual dan pembeli tersebut. Penyelesaiannya adalah terjadi transaksi jual beli. Yang keempat adalah negosiasi bertujuan praktis, yaitu mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Jadi negosiasi, kesepakatan dalam negosiasi ini harus diterima oleh kedua pihak. Jangan saling memaksa antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Yang kedua adalah tujuan negosiasi. Tujuan diadakannya proses negosiasi adalah yang pertama, memperoleh jalan keluar. Jalan keluar berupa kesepakatan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Seperti ya tadi jual beli itu kepentingan mereka menjual dan membeli. Dan mencapai kesepakatan jual beli. Yang kedua adalah mempersatukan perbedaan pendapat. Negosiasi tersebut mempersatukan perbedaan pendapat antara kedua belah pihak yang memiliki kepentingan. Yang ketiga, menghindari kerugian. Seperti memberatkan salah satu dari pihak-pihak yang berkepentingan itu tidak boleh dalam negosiasi. Jadi saling untung, tidak ada yang rugi, tidak ada yang tekor. Dan ada beberapa kegiatan yang mendukung lancarnya proses negosiasi. 1. Mengajak untuk berbuat kesepakatan. 2. Memberikan alasan mengapa harus ada kesepakatan. Yang ketiga, membandingkan beberapa pilihan. Yang keempat, memperjelas dan menguji pandangan yang dikemukakan. Yang kelima, mengevaluasi kekuatan dan komitmen bersama. Dan yang keenam, menetapkan dan menegaskan kembali tujuan dari negosiasi tersebut. Selanjutnya, adalah bentuk dari teks negosiasi. Teks negosiasi terdiri dari 4. Yang pertama adalah dialog secara langsung. Jadi, orang-orang yang melakukan negosiasi berdialog secara langsung, secara tatap muka. Tidak ada perantara antara keduanya. Yang kedua adalah drama. Negosiasi juga bisa dilakukan dengan cara berdrama. Dan ini ya mungkin negosiasi dalam drama ini ya sebagai hiburan saja, bukan serius. Yang ketiga adalah monolog. Yang keempat adalah surat resmi secara tertulis. Jadi surat resmi secara tertulis ini dilakukan dengan berbalas tulisan dalam bernegosiasi. Kalau di era sekarang ini bisa dilakukan dengan cara ber-WA. Selanjutnya adalah struktur teks negosiasi. Teks negosiasi memiliki 7 struktur, yaitu yang pertama adalah orientasi. Orientasi adalah perbincangan awal antara pihak pertama dan pihak kedua dalam negosiasi. Yang kedua adalah permintaan. Permintaan adalah pihak pertama mencari barang yang ingin dibeli dengan cara bertanya kepada si penjual dan meminta barang tersebut. Yang ketiga adalah pemenuhan. Pemenuhan ini saat pihak kedua memenuhi terhadap barang yang dicari atau yang diperlukan oleh si pembeli. Yang keempat adalah penawaran. Proses tawar-menawar terjadi ketika penjual menyebutkan harganya. Yang kelima adalah persetujuan. Saat kedua belah pihak menyetujui harga yang telah ditentukan dan sepakat bahwa harga tersebut menjadi titik akhir dalam jual beli.
Yang keenam adalah pembelian. Saat pihak pertama memberikan uang sebagai tanda jadi kepada pihak kedua, yaitu si penjual. Yang ketujuh adalah penutup. Penutup tersebut adalah akhir dari negosiasi ditandai dengan perpisahan dan ucapan terima kasih. Nah, sekarang kaidah kebahasaan teks negosiasi. Kaidah kebahasaan teks negosiasi yaitu sebagai berikut. Negosiasi umumnya memiliki pasangan tuturan, yaitu ada pasangannya dalam bertutur, tidak sendiri. Tidak seperti ceramah kan tidak ada pasangannya. Jadi seperti dialog, seperti itu. Yang kedua, negosiasi dilakukan dengan persuasif, yaitu bahasa yang digunakan untuk membujuk dan menarik perhatian. Seperti penjual membujuk si pembeli dan menarik perhatian si pembeli untuk membeli barang dagangannya. Yang ketiga, negosiasi menggunakan bahasa yang interogatif. Yang keempat, menggunakan bahasa argumentatif, yaitu menjabarkan argumen secara logis dan didukung dengan fakta yang tepat. Jadi, yang dijabarkan itu secara logis dan menggunakan fakta-fakta yang memang benar-benar fakta, bukan sekedar beritanya atau seperti kata ini, kata itu. Yang kelima, menggunakan bahasa yang santun dan sopan agar pihak kedua merasa dihargai. Saat melakukan negosiasi, bahasanya pun menggunakan bahasa yang santun. Jangan menggunakan bahasa yang kasar. Bukan kita itu negosiasi, bukan sedang memalak atau bertengkar. Seperti itu. Ya, mungkin seperti itu materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Apakah ada yang bisa ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Saya. Ya, silakan Mbak Nova. Negosiasi dapat dilakukan di mana saja dan pada saat apa saja selain jual beli. Baik, Mbak Nova. Dalam negosiasi ini selain jual beli seperti negosiasi ketika terjadi perundingan saat konflik. Saat konflik seperti ketika seperti di Palestina kan terjadi perundingan damai, apakah ingin berdamai atau ingin gencatan senjata, seperti itu. Dan negosiasi dalam pernikahan juga ada, seperti negosiasi mas kawin antara pihak perempuan dan pihak laki-laki, dan negosiasi kapan akan dilaksanakan proses perkawinan atau pernikahan tersebut. Seperti itu. Ya, terima kasih, Pak. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya akan mengetes kalian apakah kalian tadi mendengarkan, menyimak atau tidak ya. Saya ingin bertanya. Yang pertama, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan negosiasi? Silakan Mbak Agnes mungkin bisa menjawab. Ya, Pak. Jadi teknik negosiasi itu adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Ya, bagus. Jadi membuktikan Anda tadi menyimak ya. Yang kedua,
pertanyaannya adalah apa saja bentuk dari teks negosiasi? Mbak Titi mungkin bisa menjawab. Ya, bentuk teks negosiasi ada 4. Yang pertama dialog langsung, kedua ada drama, yang ketiga monolog, dan yang terakhir surat resmi tertulis, Pak. Ya, bagus. Terima kasih. Saya ya, alhamdulillah berarti kalian semua tadi menyimak apa yang saya terangkan tadi ya. Baik, setelah itu saya ingin memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya cara berkelompok. 2 orang, 2 orang. Silakan kalian memilih teman, membentuk kelompok secara 2 orang, 2 orang. Ya, tugasnya adalah membuat teks negosiasi. Nanti salah satu akan membacakannya ya. Teks negosiasi yang kalian buat harus sesuai dengan struktur dan kaidah-kaidah kebahasaan yang tadi saya terangkan. Baik, saya berikan waktu 15 menit untuk kalian membuat teks negosiasi. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin sudah cukup ya untuk membuat teks negosiasinya. Ya, sekarang saya ingin mendengar salah satu kelompok untuk membacakan teks negosiasi hasil pekerjaan kalian. Saya ingin menunjuk kelompoknya Marisa Fiorenza. Silakan Mbak Marisa dan salah satu temannya untuk membacakan hasilnya. Baik, Pak. Ini saya akan membacakan contoh teks negosiasi bersama teman saya. Baik, mari kita mulai. Selamat pagi. Selamat pagi. Mari, mau beli apa nih? Adakah patung Garuda yang dibuat dari kayu? Oh, kebetulan ada yang besar atau yang kecil. Silahkan dipilih. Yang sedang saja. Bagus itu, Mbak. Cocok untuk dipakai sendiri atau bisa juga buat souvenir. Saya pakai sendiri. Harganya berapa ya? 300.000, Mbak. Wah, mahal sekali. 200.000 saja ya. Belum boleh, Mbak. 285.000. Di sini udah murah banget, Mbak. Di tempat lain malah nggak dapat, Mbak, segitu. Wah, tidak mau. Kalau boleh 250.000 saja gimana? Belum boleh, Mbak. Naik sedikit deh. Ya, sebenarnya ini belum boleh. Tapi untuk Mbak boleh deh. Mau beli apa lagi, Mbak? Tidak, itu saja. Ini uangnya. Oke, Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Sekian contoh teks negosiasi dari kami, Pak. Ya, terima kasih Marisa dan Fitri yang telah membacakan hasil tugasnya, yaitu teks negosiasi. Ya, saya ingin mengevaluasi sudah bagus teks negosiasi yang kalian bikin dan sudah kaidah-kaidah kebahasannya ya sudah bagus. Bahasa yang digunakannya juga sopan. Tapi ya kurang panjang lah. Belum ada greget-gregetnya dalam bernegosiasi. Itu. Ya mungkin besok bisa ditingkatkan kembali. Terima kasih pada kalian berdua. Untuk yang lainnya bisa dibacakan pada pertemuan yang selanjutnya. Tetapi hasil pekerjaannya teks negosiasi bisa dikirimkan melalui kepada saya terlebih dahulu. Melalui via WhatsApp ya. Langsung kepada saya. Japri saya. Langsung dikirim kepada saya. Jangan lewat grup. Nanti
nanti bisa tertimbun dan saya tidak bisa menyimaknya dalam bentuk Word atau PDF. Salah satu saja setiap kelompok. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Dan saya ingatkan kembali kepada kalian, tetaplah mematuhi protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta menjauhi kerumunan. Apabila tidak begitu mendesak dan begitu penting, tetaplah di rumah supaya kalian tetap sehat dan terhindar dari wabah pandemi COVID-19 ini. Saya ingin membacakan sebuah pantun terlebih dahulu untuk penutup. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Demikian, apabila ada kesalahan itu memang salahnya dari saya dan ada kelebihannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk presensi nanti saya kirimkan link presensi di grup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima